di Intermezzo. Banyak info, Gak bikin kepo. Balik lagi masalah derajat paling tinggi ketika orang itu bisa Membaca baca Al-Quran, begitu ya, dengan Mas? baik dan benar tentunya. Iya. Ya. Dan ketika memang kita melihat Al-Quran begitu, semuanya ada di Al-Quran. Kenapa kita tuh kurang aware kah, atau kurang concern kah ketika ilmuwan-ilmuwan baru mengetahui sebelumnya sudah ada di Al-Quran begitu, Mas? Ya. Subhanallah, itu kenapa dalam Quran pertama kali muncul ayat yang pertama, Iqra, bacalah. Itu sebenarnya untuk memotivasi kita untuk mengkaji terus. Iqra bukan selesai dibacalah lalu membaca. Iqra akan terus membuat kajian-kajian lebih dalam. Ada metode takwil, ada metode ilmiah. Di mana ilmuwan barat hanya selesai di metode ilmiah. Iya. Kita sebagai ulama muslim atau saintifis muslim gitu ya, mengharuskan kita untuk melakukan metode takwil karena kita ada unsur spiritualisme di situ. Nah, semuanya kan ada di Al-Quran. Kenapa sih kok kita lebih terlambat begitu? Kenapa nggak memperdalam Al-Quran dulu baru akhirnya mengetahui bahwa banyak sisi yang diangkat dari Al-Quran? Berbicara saat kenapa kita tidak membuka Al-Quran dulu, kenapa kita tidak berislam dulu, lalu kenapa ilmuwan muslim mereka rajin keranjingan bahkan mengkaji Ayatul Kainas, mengkaji alam semesta beserta isinya ini, berbicara dalam dataran hidayah. Maka saat kita diberikan hidayah, sudah sepantasnya kita terus-menerus dengan sangat konsen mengkaji pedoman hidup umat Islam ini. Oke. Al-Quran yang mulia. Ya, kita sambut dulu penelponnya sudah telepon ke sini, Mas Ili dan juga Mbak Ingrid. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Bambang Heriawan dari Surabaya. Oke, Pak Bambang dari Pak Surabaya. Iya. Silakan Pak, Bambang pertanyaannya. Heriawan Surabaya. Iya, silakan pertanyaannya Pak Bambang. Bukan pertanyaan, mungkin sedikit komen untuk tadi profesor yang melihat ini Fir'aun kemudian masuk Islam. Ya. Nah ini ada kesalah kaprahan yang umum. Jadi kalau misalnya ada tokoh besar masuk Islam, kemudian tadi ada sebut Muhammad Ali, Fir'aun. Nah, itu sepertinya kebanggaan bagi umat Muslim. Betul. Nah ini menurut saya ini salah kaprah karena apa? Itu pertama yang memuslimkan itu murni Allah. Satu. Iya. Yang kedua di mata Allah itu ukurannya orang besar itu bukan profesor atau petinju tenar atau siapa, adalah ketakwaan. Sehingga katakanlah ada fakir miskin pun masuk Islam, kita sebagai seorang muslim patut ikut berbangga karena apa, ada makhluk Allah yang dapat hidayah. Demikian juga profesor kan begitu. Jadi bukan sesuatu yang wah. Nah ini yang salah kaprah, sehingga kalau misalnya ada tokoh besar dia luluhkan. Nah orang-orang yang kecil sama mestinya kita mensyukuri itu sebagai karunia Allah karena apa? Itu semua hidayah. Betul. Jadi Dan lagi-lagi ukurannya dari tingkat ketakwaan begitu ya Pak Bambang ya. Betul. Terima itu kan, kasih. Mohon maaf ada Ustadz Abu Sofi misalnya. Iya. Terima kasih Pak banyak, Bambang Pak dari Bambang. Surabaya. Ya sebenarnya kita terima kasih sudah diingatkan betul begitu itu. ya, bahwa memang balik lagi bukan hanya profesor, bahwa orang kecil yang masuk atau mualaf begitu lagi-lagi Hidayahnya dari Allah. hidayahnya. Gitu. Ya, itu wasilah. Ya. Dan Ingrid. memotivasi orang-orang yang memang belum mempelajari Al-Quran sehingga mempelajari. Dan hidayah itu kan harus dijemput ya Pak Ustadz, nggak mungkin nyamperin sendiri. Mereka masuk Islam kan karena belajar, Ya. itu Ya. mungkin intinya ya, bukan kita bermaksud mengeluh-elukan sih Betul. sebetulnya, tapi Sebagai contoh gitu aja ya. mudah-mudahan bisa menginspirasi Iya. sahabat-sahabat yang lain. Betul sekali. Nah, bicara lagi soal sains di Reza, banyak ilmu-ilmu yang mungkin kita pelajari di sekolah atau bahkan ilmu kedokteran mungkin yang berasal dari Al-Quran, ayat-ayat Betul. Al-Quran. Betul gitu ya, Mas Didi? Betul. Seperti Ibnu Sina banyak sekali mengkaji tentang ilmu kedokteran Islam. Iya. Ya, belum lagi kalau udah bicara Tibun Nabawi segala wah lebih sekarang. Misalnya kayak lebih asik. melahirkan begitu kah? Ya, Proses terjadinya segala macam yang orang mungkin baru tahu prosesnya dari A sampai Z, menakjubkan sekali ya, dari Iya. proses Melahirkan. berupa saripati yang hina gitu ya, air mani yang hina segala macam sampai akhirnya masuk ke embrio, proses itu semua termaktub 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang Itu lalu. kan Masya Allah, Allahu Akbar, walillahilham, bagaimana kita bisa mendustakan banyak sekali ayat-ayat kauniyah, dan itu telah termaktub dalam Al-Quran. Saya dengar Betul. air zam-zam juga ya Pak Ustadz, ada penelitiannya itu. Oh, air zam-zam Jadi bagus. air yang sangat Iya. bagus, udah mulai proses penyulingan dari tanah, Betul. itu udah terbukti secara saintifik ya. Betul. Mineralnya, dan itu terjadi saat Allah bicara kun, mukjizat pun itu bicara sebenarnya dari atom.
Atau bertemu dengan accident, tapi qadarallahu masyaallah fa'ala. Semua atas kehendak Allah, semua atas kehendak Tuhan, semua itu terjadi. Jadi saya hanya mau sedikit menyangkal sebenarnya tentang perspektif umum motivasi, ada teori sebab akibat. Itu Pernah dengar lagi-lagi. law of attraction? Belum sih, saya baru dengar dari Mas Sidik. Apa yang kita kerjakan ketuai gitu kan? Apa yang kita tanam itu Apa yang kita tanam tuai. ketuai. Iya, sama Oke. halnya lagi-lagi itulah manfaat Al-Quran. Seperti grafis yang satu ini ada manfaat membaca Al-Quran. Wow. Banyak membaca Al-Quran dapat menguatkan ingatan, membersihkan batin, menguatkan rohani, dan mewangikan mulut. Luar Wah, biasa, itu dia. manfaat membaca Al-Quran ya pemirsa ya. Ini paling cocok kalau dibaca pada saat bulan Ramadan kayaknya itu ya. Enggak cuma bulan Ramadan Tiap Bapak. hari ya, harusnya Iya. ya. Selanjutnya manfaatnya lagi membaca Al-Quran, membaca satu huruf Al-Quran, maka Allah akan diberi 10 pahala kebaikan. Maka Allah akan memberi 10 pahala kebaikan. Itu ada di surah Al-An'am Iya. ayat 10. Betul. Selanjutnya ada apa lagi? Manfaat membaca Al-Quran lagi. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, itu dia. Nah, sebaik-baiknya lagi pemirsa di rumah tetap telepon ke kita di 021 314 1360. Iya. Sudah ada yang telepon rupanya, baru di kode Reza ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Semangat sekali pagi-pagi ini. Ibu siapa di mana, Ibu? Dari Ibu Dewi dari Makassar. Halo Ibu Dewi dari Makassar. Apa kabar? Apa kabar, Apa kabar, Ibu? kata Mbak Ingrid. Iya. Baik, Silakan pertanyaannya, Bu. Benar Bu, itu Al-Quran mempunyai ilmu yang tidak terkalahkan. Iya. Yaitu begini Pak, banyak orang yang sakit, mereka hanya mengandalkan dokter. Ya, ini yang aku ketahui. Tidak semua dokter bisa menyembuhkan penyakit. Ada kemungkinan penyakit itu berasal dari mungkin dia ada berdosa ya sama orang tua atau berdosa yang lain-lain lah gitu. Jadi hendaknya penyakit itu Pak berdasarkan daripada dosanya sendiri. Iya. Jadi ini kalau orang mau supaya pasien itu baik, yang pertama itu harus dinasehati supaya harus rajin membaca Al-Quran. Betul. Jadi Dan pertanyaannya apa Ibu Dewi? Iya benar sekali. Pernyataan Dan yang kedua itu Pak ya, ini kalau menurut pendapat aku, Iya. orang yang membacakan kita untuk menuntun kita ya, menuntun kita itu sebenarnya berpahala. Dan juga ada kemujizatan ya, ada mujizat dari Al-Quran itu. Oke. Apabila iya Allah itu memberikan kekuatan sama kita dan memberikan satu obat juga melebihi daripada obat dokter, percayalah. Oke. Karena setelah itu kita membaca ini banyak mujizat, tiba-tiba dia langsung baik dari sakitnya. Iya. Apakah dibilang Al-Quran ini tidak berguna? Tidak mungkin kan? Ini Al-Quran sangat berguna. Banyak Iya. orang yang Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Dewi dari dari Makassar. Makassar. Kita kembali diingatkan Iya, begitu ya bahwa betul. banyak sekali ternyata pemirsa Intermezzo yang bukan bertanya tapi mengingatkan kita. Mengingatkan harusnya. jangan salah kaprah antara sains dan juga ayat-ayat Al-Quran gitu. Nanti kita akan balik lagi pemirsa ngobrol semakin seru nih mengenai sains dan juga ayat Al-Quran. Jangan kemana-mana, tetap di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Se-